Hai semua, kenalin aku Levina Wiono dari Manajemen 2019. Di video ini aku bakal membahas modul 1 tentang Introduction Akuntansi Manajerial, konsep dasarnya, dan cost behavior. Kita langsung masuk ke modulnya aja. Problem 1 diketahui total cost BTS Company tahun 2020 dan 2021. Selama 2020, BTS Company ada menjual 4.500 unit dengan harga 75 per unit. Beginning finish good-nya ada 2.500 unit, total cost 175. Tidak ada beginning atau ending WIP, work in process. Selama 2021, BTS Company menjual 80% dari cost of goods available for sale-nya, 50 per unit. Beginning inventory 2.800 unit dengan total cost 140. Tidak ada beginning dan ending WIP-nya juga. Dan kita diminta menghitung prime cost, conversion cost, each year, COGM, dan COGS. Nah, untuk poin pertama, kalian tinggal masukin dulu diketahuinya. Dan rumus prime conversion udah pasti kayak gini, jadi kalian tinggal masukin angkanya. Untuk prime cost, direct material 350 ditambah dengan direct labor 250, bagi dengan unit di tahun itu 10.000. Dapatnya 60. Untuk conversion cost, direct labor 250, overhead 160, kalian tambahin dan bagi dengan 10.000, hasilnya 41. 2021 juga sama. Untuk prime cost, direct material 300 ditambah dengan direct labor 350, dibagi dengan unit di tahun itu 10.000, hasilnya 65. Conversion cost-nya direct labor tambah dengan direct overhead 350 tambah 180 dibagi dengan 10.000, hasilnya 53. Nah, untuk poin kedua, COGM tahun 2020 dan COGS ini formatnya sama dan urutannya juga udah pasti kayak gini, jadi kalian tinggal masukin angka dari soal. Untuk direct materialnya 350, direct labor 250, overhead 160, kalian tambahin, bakal dapat total manufacture 760. Nah, karena kebetulan di soal ini tahun 2020 tidak ada beginning dan ending WIP, jadi kalian masukinnya 0 aja, terus kalian bakal dapat COGM-nya 760. Kalau misalnya di soal ada diketahui beginning dan ending WIP-nya, jadi kalian harus tambahin beginning WIP, sedangkan ending WIP-nya kalian harus kurangin. Untuk COGS 2020, beginning finish good dari soal 175 yang ini, terus COGM kalian dapatnya dari yang tadi yang udah kalian cari COGM-nya, masukin di COGS, kalian tambahin bakal dapet COGS-nya 935. Kemudian untuk ending finish good-nya kalian harus cari dulu karena di soal nggak diketahui. Jadi ending finish good untuk tahun 2020 ini udah kayak gini juga rumusnya, jadi kalian tinggal cari aja. Nah, beginning finish good dalam unit ini 2.500. Misalnya diketahui beginning finish good-nya 2.500 unit, terus unit yang diproduksi di tahun 2020 ada 10.000. Kalian tambahin bakal dapet unit available di tahun itu 12.500. Kemudian untuk unit sold, nah ini juga dari soal diketahui BTS Company menjual, jadi kalian tinggal masukin terus kalian kurangin, bakal dapet ending finish good dalam unit 8.000. Nah, untuk cari ending finish good cost-nya, kalian harus cari dulu cost finish good-nya berapa. Nah, ini kalian dapat dari COGM kalian bagi dengan unit di tahun ini. Jadi, COGM-nya tadi kan 760, kalian bagi dengan unitnya 10.000. Nah, kalian dapat 76, terus kalian kali dengan 8.000, kalian bakal dapat ending finish good-nya 608. Ini kalian masukin di COGS, terus setelah kalian kurangin bakal dapat COGS-nya 327.
Untuk yang tahun 2021 juga sama formatnya. Kalian masukin angkanya aja, terus kalian tambahin ini total manufacture, beginning WP-nya juga nggak ada. Nah, untuk COGS ini juga sama, ending finish good-nya kan nggak diketahui. Jadi kalian harus cari juga. Nah, beginning finish good-nya di tahun 2021 itu nggak dikasih tahu langsung dalam unitnya itu ada berapa. Beda dengan yang 2020 ini langsung dikasih tahu beginning finish good-nya 2.500. Nah, karena 2021 nggak dikasih tahu, kalian harus cari sendiri. Gimana? Kalian carinya, untuk beginning finish good-nya juga dikasih tahu 2.800 unit di sini. Unit produksi juga udah dikasih tahu 10.000. Yang kalian harus cari adalah unit sold-nya. Jadi tadi beginning finish good-nya udah dikasih tahu di soal untuk 2021, sedangkan yang nggak dikasih tahu di soal itu unit sold-nya. Nah, yang 2020 itu 4.500 kita langsung ketahui dari soal kan. Sedangkan 2021 itu dikasih taunya 80% dari cogas. Jadi kalian harus cari sendiri 80% kalian kaliin dengan units available. Available for sale-nya itu ada 12.800. Kali dengan 80%, kalian bakal dapat unit sold-nya 10.240. Kemudian setelah kalian kurangin, bakal dapat ending finish good dalam unit 2.560. Sama kayak tadi, kalian cari juga cost finish good-nya 830 dibagi dengan 10.000. Ini dari COGM dibagi dengan unit. Kemudian ending finish good-nya kalian bakal dapat 212.480. Setelah itu kalian masukin, kalian kurangin, bakal dapat COGS 757.250. Nah, untuk problem 2. Di problem 2 ini diketahui ada tabel gini. Terus ada juga diketahui produksi di tahun 2021 ada 180.000. Kemudian dari 180.000 ini dijual dengan harga 155 per unitnya. Terus dikasih tahu juga Venus Company ini memiliki 10.000 finished good inventory di awal tahun 2021. Sedangkan di akhir tahun 2021 ada finished good-nya 4.000. Kita diminta untuk menghitung COGM, COGS, dan income statement. Nah, untuk poin pertama, COGM ini formatnya sama kayak gini, urutannya juga kayak gini, jadi kalian tinggal masukin angka dari soal. Nah, beginning material 1 juta, purchase material 2.100.000 dari soal. Terus kalian tambahin bakal dapat material available for use 3,1 juta. Terus kalian kurangin dengan ending material. Nah, ending material ini dari soal juga 980. Jika kalian kurangin bakal dapat direct material yang dipakai dalam produksi di tahun itu 2.120. Untuk direct labor kalian langsung masukin aja angka yang dari soal 1.889. Nah, untuk manufacturing overhead ini biaya yang lain-lainnya dimasukin di overhead. Nah, jadi biaya yang lain itu ada apa aja? Ada indirect labor, ada land factory building, ada depreciation, utilities, factory. Nah, ini semua kalian masukin di overhead. Terus kalian tambahin. Kalian bakal dapet 1.870. Setelah itu, total manufacturing cost edit-nya kalian dapat dengan menambahkan direct material used in production, direct labor, dan manufacturing, dan total manufacturing overhead-nya. Nah, kemudian karena di soal ini diketahui ada beginning dan ending WIP, jadi kalian harus masukin juga. Untuk beginning WIP kalian tambahin 330, ending WIP kalian kurangin 170.
dan kalian bakal dapat COGM 6039. Nah, untuk COGS-nya beginning, finish good, dari soal 380 beginning, finish good, terus COGM ini dari hasil yang tadi kalian udah dapat 6039. Terus COGAS-nya kalian tinggal tambahin beginning, finish good, dan COGM. Terus kalian kurangin COGAS dengan ending finish good. Kalian bakal dapat COGS 6267. Nah, untuk income statement salesnya ada 28830. Nah, kenapa 186 di sini salesnya? Kita lihat di soal, pada awal tahun, selama tahun 2021 ada 180 unit yang diproduksi. Kemudian jangan lupa kalian harus tambahin dengan finish good inventory pada awal tahun. Nah, jadi untuk 180.000 ini kalian tambahin dengan 10.000 dan kalian kurangin dengan 4.000 karena 4.000 ini finish good. Jadi finish good yang 4.000 ini kan nggak terjual berarti karena sisa di akhir tahun 2021. Jadi rumusnya kalian kayak gini aja. Kalian masukin rumusnya kayak gini. Terus kalian bakal dapat 186. Nah, 186 ini adalah penjualan di tahun itu. Kemudian kalian kali dengan 155. Karena dijualnya 155 per unit. Terus kalian bakal dapat hasilnya ini. COGS kalian ambil dari yang tadi kalian udah cari. Kalian masukin, terus kalian gross marginnya sales dikurangin dan COGS. Untuk operational expense ada apa aja? Ada salary, commission, general administration. Ini termasuk expense, jadi kalian masukin di sini 3. Terus bakal dapat total operational expense-nya. Setelah kalian tambahin ini 3, kalian bakal dapat 918. Nah, untuk operating income dari gross margin kalian kurangin dengan semua expense total. Terus operating income-nya 21645. Nah, untuk problem 3, di sini diketahui ada tabel untuk maintenance cost dan machine hours untuk monthnya di Januari sampai Agustus. Nah, kita disuruh cari dengan menggunakan high-low method. Carilah fixed cost, variable rate, dan buat cost formula untuk total maintenance cost-nya. Kemudian poin kedua, dengan formula yang tadi kita udah buat di poin pertama, berapa total cost maintenance-nya di bulan September kalau ada 800 machine hours. Nah, jadi kita harus cari dulu poin pertama. Untuk cari variable rate, kalian harus tahu high point dan low point-nya itu yang mana. Nah, untuk high point, ini kalian lihatnya dari patokannya itu dari machine hours. Jadi kalian nggak usah lihat maintenance cost-nya itu. Nah, high point-nya kan bulan Januari. Kalian lihat untuk machine hours yang paling tinggi, yang paling besar. Nah, yang paling besar itu di bulan mana? Di bulan Januari. Jadinya high point Januari. Untuk low point, kita lihat machine hours yang paling kecil, yang paling sedikit. Bulan Juni, 285. Nah, jadi untuk high low point, kalian gak usah lihat maintenance cost-nya. Yang kalian lihat adalah machine hours. Kalian masukin rumus, ini udah rumusnya kayak gini. Variable rate rumusnya, high point cost dikurangin dengan low point cost, dibagi dengan high point output dikurangin dengan low point output. Nah, high point-nya kan bulan Januari, jadi kalian lihat high point cost di bulan itu.
ada 35.900, kalian masukin di sini. Terus kurangin dengan low point cost. Nah, low point bulan Juni itu costnya berapa? 29.500. Terus kalian bagi dengan high point dan low point outputnya, mesin hoursnya. Jadi 485 kalian kurang dengan 285. Kalian bakal dapat 32 per mesin hour. Terus untuk fixed cost. Nah, fixed cost ini total cost-nya at low point dikurang dengan variable rate dikali dengan output at low point. Nah, ini udah rumusnya ya. Jadi kalian tinggal masukin angka. Total cost di low point 29.500. Variable rate-nya kalian pakai ini yang tadi kalian udah cari 32. Nah, kalian kali dengan low point. Bukan cost ya, ini output low point, jadi kalian kali dengan mesin hours-nya 285. Setelah itu bakal dapat fixed cost-nya 2380. Nah, untuk formula total maintenance cost, fixed cost ditambah dengan variable rate dikali dengan mesin hours. Nah, fixed cost-nya kalian tinggal masukin di fixed cost yang tadi kalian udah dapat 2380. Terus kalian tambah dengan variable rate 32 dikali dengan mesin hours. Nah, ini kan formula. Jadi mesin hours-nya ini terserah nanti di soal gimana. Jadi ini formulanya kayak gini. Untuk poin kedua, kalau mesin hours-nya 800. Nah, jadi formulanya ini kita tinggal masukin yang tadi. Dari sini, kita masukin ke poin kedua. Bagaimana jika mesin hours-nya 800? Nah, berarti mesin hours yang di sini kalian tinggal masukin 800. Dan kalian bakal dapat total maintenance cost untuk mesin hours 800, 45.980. Nah, pembahasan modul 1 sampai sini aja. Kalau ada yang kurang mengerti atau mau ditanyain, boleh langsung ke asdos masing-masing. Thank you semua.